Hmm, oke, izin saya teman-teman sebentar. Oke. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas terlebih dahulu mengenai makro ya sebelum kita masuk ke dalam sesi teknikalnya. Karena nanti akan dilanjut oleh teknikal ya, jadi nggak ada sektoral. Dan ya kami ingin mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi pada teman-teman yang berkenan hadir di malam ini untuk ya mendapatkan materi terkait dengan makro dan juga teknikal. Oke, tanpa memperpanjang waktu, mungkin kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Jadi untuk pembahasan terkait dengan makro ini, untuk beberapa minggu ini mungkin kita akan berfokus ke global terlebih dahulu ya. Mungkin ini akan berbeda dengan pertemuan pertama ya, minggu ya pertemuan pertama sampai pertemuan keempat ya. Ini karena udah pertemuan keenam, udah hampir 2 bulan market brief ini berjalan ya teman-teman. Tapi untuk sekarang ya, bahkan ya dari kemarin kita berbalik gitu. Yang awalnya kita membahas domestik dulu, sekarang kita bahas global. Karena ya dalam kondisi sekarang itu kayaknya yang banyak gerakan tambahan itu global yang tentunya ini juga berdampak pada makroekonomi sebagian besar negara. Baik, yang pertama kita masuk ke dalam pembahasan makroekonomi global atau makro global. Yang pertama pembahasannya itu terkait dengan tingkat inflasi AS, Amerika Serikat. Jadi yang seperti kita ketahui ya bahwa data terakhir dari inflasi AS menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Amerika Serikat itu masih dalam rentangan yang cukup stabil ya untuk negara tersebut stabil yaitu ada di level ada di tingkatan 2,4%. Dan tentunya data ini tidak memasukkan belum memasukkan atau ya belum lah ya pada momen tersebut itu belum ada momen pecahnya konflik Timur Tengah yang mengakibatkan tingkat inflasi itu berpotensi naik. Dan yang seperti kita sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa kenaikan inflasi AS itu berpotensi ya tentunya ya yang tentunya juga akan nanti berefek pada suku bunga, tingkat suku bunga. Ini terjadi karena eh, minyak mentah ya, lagi-lagi tentang minyak minyak mentah yang mengalami kenaikan harga. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat berita ya pasti nanti itu ada tulisan bahwa tingkat inflasi yang stabil ini itu sebelum terjadinya atau pecahnya konflik Iran dan Amerika Serikat ya. Karena kalau misalkan sudah terhitung tentunya tingkat inflasinya jadi cukup tinggi gitu. Jadi untuk data terakhir berarti ini untuk ya dari data terakhir kan tadi itu di bulan Februari itu ada di 2,4%. Dan ada potensi kenaikan inflasi juga di bulan depan ya melihat konflik ini ternyata belum selesai dan tidak sesuai dengan tesis sebelumnya. Tesis sebelumnya kan banyak sekali juga institusi dan kita juga sampaikan bahwa perang ini tuh terjadi dalam jangka waktu yang cepat. Cepat dalam artian ini kalau misalkan kita kita konversi dalam bentuk hari ya atau minggu itu 7 sampai 14 hari teman-teman atau sekitar 1 sampai 2 minggu. Tapi ternyata perang ini masih berlanjut yang ditandai dengan ekskalasi retoris ya secara politik dari Iran ke Amerika Serikat sekitar tanggal 12 hingga 13 Maret yang memperkeruh suasana eh, di Timur Tengah kurang lebih seperti itu. Jadi perang ini atau konflik ini masih berlanjut dan tentunya ini tetap menjadi efek negatif ya, terutama untuk kenaikan harga minyak mentah yang berdampak pada makroekonomi. Salah satu indikatornya adalah ini, yaitu inflasi dan nantinya juga akan meruntut ke kenaikan atau pertahanan suku bunga di tingkatan yang lumayan tinggi di waktu yang tidak bisa ditentukan juga karena melihat kondisi seperti ini. Lalu selanjutnya tetap kita masih ada di pembahasan makroekonominya Amerika Serikat ya. Jadi di sini kami akan menyampaikan ya ada 3 di sini. Jadi yang pertama itu adalah
data terkait dengan NFP atau non-farm payrolls ini mungkin udah pernah dibahas ya di pertemuan sebelumnya. Bahkan di minggu lalu kita juga ada bikin Macro Insights itu juga menyampaikan terkait dengan kondisi NFP atau non-farm payrolls di US itu yang mengalami penurunan di 92.000. Jadi untuk pembahasan pertama ya, eh, kondisi makro AS untuk sekarang ya itu menjadi pendorong sentimen negatif untuk aset berisiko, khususnya seperti contohnya seperti saham, teman-teman. Kita masuk ke pembahasan pertama yaitu NFP. Jadi selain NFP ini juga ada US Employment Rate ya. Jadi untuk yang pertama terkait dengan NFP ini sebelumnya sudah pernah kita bahas. Jadi penurunan yang terjadi di NFP-nya di Amerika Serikat itu mencapai angka 92.000. Dan ini menunjukkan bahwa bahwasannya kondisi eh, lapangan kerja di Amerika itu ya cukup terganggu gitu. Dan ini juga diikuti dengan kenaikan Employment Rate gitu. Jadi ya ini sangat pas kondisinya, pas dalam artian ini sangat mendorong pada sentimen negatif. Karena apa ya? Ini cukup logis ya teman-teman ya. Ketika lapangan pekerjaan turun ya sekitar 92.000, maka angka unemployment juga naik gitu. Untuk kenaikan US unemployment ini juga bisa terlihat yaitu ada di angka 4,4%. Dan ini cukup naik ya secara signifikan yang awalnya sempat terjadi penurunan atau sempat melandai. Lalu selanjutnya adalah membahas terkait dengan eh, USD 10 years yield-nya secara yield. Jadi ya seperti kita ketahui juga ya di pada pembahasan sebelumnya kurang lebih pembahasan minggu ini sama minggu kemarin itu kurang lebih sama gitu karena kondisinya kurang lebih hampir sama tapi kalau sekarang mungkin agak sedikit lebih ini ya karena ketidakpastian durasi perangnya. Jadi selain aset beresiko seperti saham ya, yang kita lihat dari kondisi makro, salah satu indikatornya adalah NFP dan juga US Unemployment Rate. Di sisi lain, aset konservatif seperti obligasi pemerintah ya. Dalam hal ini kalau di Amerika itu US Treasury yang 10 tahun, ya kita bisa lihat di data ini, itu yield-nya naik signifikan. Bahkan ini naik 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 betul ini ya. Dari sini sampai ke level 4,25. Nah, kalau misalkan teman-teman ngelihat ya di sini kan November November hingga Desember ya, Desember ya. Ini di Desember kurang lebih Desember hingga Januari awal. Itu YLT itu sempat turun gitu. Ini menggambarkan bahwa kondisi perekonomian US itu ada katalis yang cukup baik gitu untuk jangka waktu si perekonomian US. Mungkin aku akan jelaskan sedikit. Jadi salah satu aset yang bisa menggambarkan ya kondisi perekonomian suatu negara itu salah satunya adalah si obligasi. Dan gampang ya teman-teman kalau misalkan ingin mengetahui bagaimana sih pandangan atau outlook seorang investor atau seseorang lah untuk melihat perekonomian kalau dari sisi obligasi ya lihat aja jangka jangka panjangnya. Sorry bukan jangka panjangnya, jangka waktunya gitu, jangka waktu tahunnya si obligasinya gitu. Katakanlah misalkan dalam hal ini USD 10 years ya. USD 10 years dari yield-nya naik gitu. Kalau dalam hukumnya obligasi kalau misalkan yield-nya naik, harganya turun. Kalau harganya turun berarti banyak yang jual. Nah, kita lihat di sini itu sekitar bulan Desember hingga Januari awal itu banyak yang beli karena memang kondisi di bulan Desember pertengahan ya hingga Januari awal itu adanya sentimen positif terkait dengan kondisi ketidakpastian gitu, uncertainty index atau apa saya lupa, saya pernah lihat chartnya mungkin nanti kalau misalkan aku ketemu lagi nanti aku bisa aku share. Ini bisa dipertanggungjawabkan ya teman-teman ya. Tapi aku belum, tapi aku lupa ini ada datanya di mana. Karena itu udah di bulan Desember aku ngeliatnya belum aku apa lupa aku simpan di mana. Jadi intinya adalah
uncertainty index itu menunjukkan bahwa terjadi penurunan gitu. Jadi intinya adalah ke depannya itu ketidakpastian itu ya berkurang gitu. Akhirnya di situ muncul sentimen positif atau katalis positif dari investor-investor ini untuk ya bisa spread gitu, menyebarkan menyebarkan asetnya ke aset-aset yang aman, salah satunya gitu, seperti si obligasi gitu. Namun di Januari awal hingga Januari pertengahan ya seperti biasa ya, Amerika itu ada gerakan tambahan khususnya Trump ya terkait dengan tarif. Maka dari itu uncertainty itu ya akhirnya naik lagi gitu indeksnya. Dan hingga sekarang ya munculnya peperangan atau konflik di Timur Tengah membuat yield dari UST itu naik hingga di 4,25. Jadi dua data ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Amerika Serikat itu sebenarnya sedang tidak baik-baik saja gitu. Dalam hal ketenagakerjaan pun dapat dilihat dari NFP dan juga US Unemployment yang menunjukkan eh, kondisi negatif ya, yang dimana US NFP itu turun 90 hingga 92.000 dan unemployment rate itu naik hingga 4,4%. Jadi naiknya cukup tajam ya karena sempat mengalami pelandaian atau penurunan di sini. Dan dari segi jangka panjang atau dalam hal ini kita masukkan variabel obligasi dan ini menunjukkan bahwa 10 years-nya saja naik. Jadi sekarang tuh investor masih berfokus pada aset-aset safe haven seperti dolar dan juga tetap masih memantau bagaimana kondisi terkini terkait dengan Selat Hormuz yang berdampak pada kenaikan minyak. Kalau di US berarti yang dilihat adalah WTI, kalau di Asia atau Asia Tenggara seperti Indonesia, kita itu ngelihatnya dari brand. Dan tentunya kedua kedua harga tersebut yang menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, kurang lebih seperti itu. Oke, ini terakhir ya terkait dengan ekonomi global. Jadi buat yang pembahasan terakhir itu adalah terkait dengan dolar ya. Dolar di sini ditunjukkan ini sorry ini belum diganti ya, maaf. Jadi eh, pembahasan terakhir itu adalah movement dari dolar. Nanti mungkin sebelum masuk ke domestik nanti mungkin ada pembahasan selanjutnya terkait dengan aset ya. Ini akan dilanjut. Jadi movement dari dolar ini menunjukkan ya tentunya kenaikan ya seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa investor sekarang masih mencari atau masih apa ya hold aset-aset safe haven. Contohnya seperti eh, dolar untuk sekarang. Ya karena untuk kondisi seperti ini seperti saham lalu juga obligasi dan juga sektor-sektor lainnya itu untuk sekarang itu ada di kondisi yang tidak pasti gitu. Jadi investor di sini hanya mengamankan asetnya atau melakukan hedge dalam uh, portofolio mereka atas aset yang mereka miliki sekarang. Kurang lebih seperti itu. Dan ini ditujukan dari dolar ya US dari indeks DXY yang menunjukkan USD itu menunjukkan bahwa adanya kenaikan dari Januari atau Februari hingga level psikologis 99,4. Yang ini datanya saya dapat dari Standard Chartered yang mereka juga sampaikan bahwa secara jangka pendek, secara jangka menengah dia bisa secara jangka pendek atau menengah, itu bisa di atas 99 alias sudah masuk atau mencapai angka 100. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin aku akan sampaikan beberapa ya sebelum masuk ke ekonomi global. Jadi ini mungkin menggambarkan terkait apa yang saya sampaikan sebelumnya ya gitu. Mungkin biar nggak bingung ya secara visualnya. Jadi eh, ini data dari Standard Chartered ya terkait dengan performance summary ada berdasarkan year to date atau YTD atau dan juga one week. Dan di sini saya akan sampaikan bahwa one week ini disampaikan dari tanggal 5 Maret hingga 12 Maret dan untuk yang year to date itu dari 31 Desember hingga 12 Maret. Nah, seperti yang dilihat dari data ini,
yang perform itu sebenarnya hanya ya komoditi saja gitu. Secara performa ya yang kenaikannya cukup signifikan. Karena dalam hal ini kalau komoditi itu kan karena kenaikan crude oil gitu. Yang lalu juga diikuti dengan beberapa komoditi lain. Lalu bagaimana dengan aset yang lain? Ya performanya tentunya negatif. Kita fokus di one week terlebih dahulu ya, karena perang ini kan juga sudah mau masuk ke minggu kedua atau lebih lebih mau masuk ke minggu ketiga ya kurang lebih ya. Jadi kita coba eh, berbicara terkait dengan jangka pendek terlebih dahulu gitu. Karena posisinya sekarang itu untuk jangka panjang juga tidak pasti secara durasi, khususnya dalam konflik atau eskalasi di Timur Tengah. Jadi untuk equity ya teman-teman bisa lihat ya satu-satu atau mungkin bisa di screenshot silahkan. Untuk negara itu hanya Cina yang perform kalau one week. Lalu dari bonds atau obligasi tetap ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya pasti yieldnya naik teman-teman. Ini performance-nya jadi melemah secara value karena eh, value dari sebuah obligasi itu jadinya menurun ketika yield-nya naik, price-nya jadi turun gitu. Jadi ya ya buat apa gitu bertahan lama-lama gitu. Nah, di sini untuk indikator yang dilihat itu ini kan sovereign ya. Yang berarti ini yang di luar US juga ada gitu, seperti Eropa, emerging market, sovereign dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi kredit juga sama, mengalami performa yang kurang baik ya untuk jangka pendek. Dan ini juga sama untuk FX juga seperti itu. Dan dalam laporan ini sebenarnya ya, kalau misalkan ini mungkin aku bisa aku share ya, laporan ini laporan dari Standard Chartered, mereka mengatakan bahwa ini kan performanya bagus, jadi mereka ada saranin buat eh, diversify dolar US ke dari dolar US tuh bisa ke dolar ini Australia ya, Australia sama gold itu. Tapi ini bukan saran dari kita ya, ini ya aku hanya sampaikan apa yang ada di laporan ini karena mereka itu melihat secara performa itu ternyata Australia dolar ini performanya cukup baik di jangka pendek ya di one week gitu kurang lebih seperti itu. Tapi tetap ya teman-teman harus do your own research and uh, risk profiling gitu. Ya, kurang lebih ini aja terkait dengan makro global yang ditambah juga dengan kondisi market performance secara jangka pendek one week. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Eh, karena kondisinya masih belum pasti jadi tidak bisa masuk ke aset-aset lain lah. Bisa dibilang kurang diversify gitu untuk sekarang karena benar-benar investor tuh pada takut dan masih mencari aman. Karena di sisi lain dari konflik Timur Tengah juga belum menemukan titik temu lah ya bisa dibilang bahkan ini eh, makin jadi parah gitu atau makin keruh gitu secara eh, masalah atau konflik yang terjadi di sana. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin bisa lanjut ke makro domestik atau ekonomi domestik. Jadi di sini tetap ya kita akan membahas tiga, yaitu inflasi, suku bunga, dan juga skenario. Skenario sebenarnya sudah pernah dibahas di pertemuan sebelumnya, tapi nanti mungkin ada adjust sedikit. Ada tambahan sedikit lah sebenarnya. Oke, jadi yang pertama terkait dengan lonjakan inflasi domestik ya, khususnya di Indonesia maksudnya. Jadi data terakhir menunjukkan bahwasannya eh, inflasi Indonesia itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, bahkan ini di luar dari rentang Bank Indonesia. Jadi mungkin bagi teman-teman yang lupa atau mungkin belum tahu, Bank Indonesia itu punya rentangan tersendiri, rentangan aman, yaitu kalau mereka itu 1,5 plus minus. Jadi dari dua itu plus minusnya itu 1,5. Jadi rentang amannya itu ada di 3,5 dan 1,5. Itu rentangan aman untuk inflasi atau target rentangan aman inflasi oleh Bank Indonesia. Nah, masalahnya data terakhir menunjukkan bahwa kenaikan inflasi atau tingkat inflasi itu cukup tinggi, yaitu ada di angka 4,76.
Lalu bagaimana dengan kondisi suku bunga? Nah, kondisi suku bunga di sini masih tertahan dan tertahannya cukup lama ya teman-teman ya. Dari tahun lalu ya, dari bulan apa ya, saya lupa ya, Agustus atau September. Kan ini Oktober ya, Oktober ya, dari Oktober ya, September atau Oktober saya lupa. Sampai sekarang itu masih ada di tingkatan 4,75. Dan tentunya melihat inflasi kemarin dengan kondisi sekarang ya tentunya kayaknya ada kenaikan, apa namanya, ada kenaikan suku bunga ya, kemungkinan, tapi aku nggak bisa kasih persentase atau berapa kenaikannya, aku nggak bisa kasih, tapi yang jelas dalam kondisi seperti ini kemungkinan itu bisa jadi terjadi teman-teman, karena melihat dari kondisi ekonomi global yang selalu diulang-ulang adalah kenaikan minyak mentah, lalu untuk dari domestik juga berefek atau berdampak pada kenaikan minyak mentah, serta di bulan Maret ini kita eh, ini ya, ada event tahunan gitu, tentunya itu ada Idul Fitri teman-teman, Hari Raya Idul Fitri yang memungkinkan hal itu menaikkan tingkat inflasi gitu. Jadi variabel atau ya variabel dari eksternal dan internal kita itu menuntut ya, menuntut untuk inflasi itu naik gitu. Jadi ya, kita nggak tahu ke depannya akan seperti apa kebijakan dari bank sentral kita terkait dengan suku bunga. Tapi yang jelas ketika inflasi itu naik, ya tentunya harus dikendalikan. Salah satu caranya adalah dengan menaikkan suku bunga. Tapi lagi-lagi kita tidak bisa memastikan, ya kita tidak bisa ngasih persentase kemungkinan apapun terkait dengan ya secara kuantitatif ya, at least untuk kenaikan suku bunga. Tapi ketika kita lihat data terakhir, kemudian kita melihat kondisi perekonomian sekarang dari sisi global maupun domestik, ini memungkinkan kenaikan tingkat inflasi dan juga memungkinkan juga untuk eh, suku bunga ini bisa naik gitu, karena udah tertahan dari sebelum masuk ke 2026 gitu teman-teman ya. Jadi ya kita lihat aja perkembangannya seperti apa. Oke, ini terakhir terkait dengan ekonomi domestik, jadi kita akan ulang lagi pembahasan ini. Jadi akhir-akhir ini masih tetap dibahas ya terkait dengan defisit anggaran, ya defisit anggaran dari APBN kita, dan skenario ini masih cukup ini ya, masih bisa dipakai lah gitu, karena bukan untuk menakut-nakuti, tapi kita bisa berpikir lebih objektif atau melihat lebih objektif terkait dengan apa yang terjadi gitu. Jadi eh, desakan yang terjadi di sekarang itu adalah banyak pihak yang meminta untuk realokasi gitu kan, seperti yang kita ketahui bahwasannya eh, salah satu lah ya, atau mungkin ini top tiernya dari beban APBN itu adalah makan bergizi gratis atau MBG, yang dimana beberapa pihak menilai bahwa harus ada realokasi gitu, realokasi dana dari MBG ke yang lain gitu, yang lebih strategis gitu. Salah satunya seperti subsidi, karena yang kita dapat lihat ya, ini efek yang bermuara dari perang, yaitu kenaikan minyak mentah ini ya tentunya akan berdampak pada subsidi BBM kita gitu, karena harga harga minyak mentah naik, BBM naik, maka subsidi juga naik. Yang dimana secara skenario ini kenaikannya itu, kalau misalkan ini kurang lebih, misalnya kita ambil skenario kedua, itu defisitnya sudah segini, 0,65 gitu. Jadi eh, ya cukup ini ya, cukup harus dipantau juga terkait dengan perkembangan terkini untuk APBN, karena berita terakhir itu ada wacana eh, APBN kita itu secara ambang batas atas PDB yaitu mau dinaikin gitu di atas 3% gitu. Ya ini tentunya akan menimbulkan banyak dampak ya, karena ya di efek terakhir ya, terakhir itu banyak sekali ya, banyak saya itu lebih dari satu tuh udah banyak ya. Ada beberapa lembaga rating itu yang menurunkan proyeksi ya, bukan menurunkan grade investasi kita, tapi proyeksi
kita itu ke yang awal dari stabil ke negatif karena salah satunya adalah melihat dari anggaran fiskal kita yang dapat dilihat dari APBN yang eh, terlihat jelas bahwa negara defisit ya ya walaupun itu juga kemauan dari Bapak Menteri Keuangan kita yaitu Pak Purbaya mengatakan bahwa sekarang Indonesia itu masuk ke dalam fase ekspansif jadi wajar saja jika defisit gitu. Namun defisit itu sudah sampai di 2,68% ya kalau nggak salah pokoknya 2,6% lebih yang dimana ketika kita masuk ke dalam skenario kedua ya ketika harga dari Brent oil ini mencapai angka 100 atau mencapai harga 100 maka net defisit dari subsidi ini subsidinya ini saja sudah 0,65%. Belum lagi ke yang lain gitu. Sedangkan kalau misalnya kita melihat secara strategis BBM itu ya diperlukan untuk mobilitas gitu. Tentunya ini juga akan berdampak pada daya konsumsi masyarakat yang kemudian nanti harga harga bahan pangan bisa naik kurang lebih seperti itu. Jadi di sini kita tidak berniat untuk menakut-nakuti bagaimana kondisi perekonomian Indonesia selanjutnya, apakah suram atau apa, tidak. Ini kita mencoba untuk apa ya, mengarahkan untuk lebih bijak dan lebih objektif gitu melihat kondisi yang sekarang. Jadi kalau misalkan hal ini terjadi, khususnya di skenario 2 ya. Kenapa skenario 2? Karena harga Brent itu ada di kisaran 90-an hingga 100, teman-teman. Jadi kurang lebih kita ambil skenario 2 dan ini cukup membebani APBN kita gitu. Dan ini juga secara eksternal lembaga-lembaga itu jadinya cukup khawatir terkait dengan itu anggaran kita itu terlalu defisit gitu sehingga ditakutkan utang-utang itu jadinya malah apa ya beresiko gitu jadinya. Dan itu akan membuat sentimen negatif untuk investor luar khususnya. Dan itu mengakibatkan FDI itu atau foreign direct investment atau investasi dari asing itu menurun gitu. Dan ini membuat capital outflow terjadi dalam jangka menengah gitu. Ini cukup berbahaya untuk perekonomian kita. Ya, kurang lebih seperti itu terkait dengan pembahasan makro domestik dan juga global ya. Ntar mungkin aku stop share dulu. Oke, Oke, mungkin itu aja ya untuk materi terkait dengan penjelasan makro global dan domestik. Jadi untuk sekarang itu masih ada dalam topik konflik Timur Tengah yang tentunya ini berdampak pada kenaikan harga Brent, ya crude oil atau Brent. Dan itu banyak sekali efek dominonya yang terjadi khususnya ke negara kita Indonesia gitu. Dan mungkin sekarang masuk ke dalam sesi tanya jawab atau ada mungkin teman-teman ada yang bertanya mungkin bisa di chat di kolom chat. Kayaknya udah ada yang nanya nih kayaknya. Bentar ya. Eh, coba aku cek dulu. Ya, boleh nih teman-teman bagi yang mau bertanya bisa langsung on mic atau via chat. Oke, ini ada pertanyaan dari Hafiz. Oke. Bagaimana pengaruh kurs IDR USD jika angka 16 ternyata melemah? Apakah ini masih memburuk nilai defisit di semua skenario? Sebentar. Oke. Oke. Jadi untuk kita kan coba aku mungkin mau share screen lagi kali ya biar ini biar jelas. Sebentar ya. Iya sebenarnya resikonya tuh nggak hanya ini ya, nggak hanya kenaikan minyak mentah, tapi juga kondisi performa dari rupiah kita gitu, yang sempat terdepresiasi di 17.000 sekian, 17.000 lebih dikit sih sebenarnya. Oke, izin share screen lagi teman-teman. Sambil aku lihat lagi pertanyaannya. Ternyata melemah. Oke, apakah ini akan memperburuk nilai defisit di semua skenario? Oh, jadi lebih ya.
Maksudnya 16.700 itu kan skenarionya ya, yang dimana stagnan itu diambil 16.700 gitu. Jadi skenario yang ditambahkan itu sebenarnya hanya harga Brent oil gitu, karena yang dilihat dari deltanya itu cuma Brent oilnya doang gitu. Sedangkan dalam hal seperti ini risiko depresiasi rupiah itu sebenarnya jadi topik yang harus dibahas sebenarnya gitu. Oh, bentar dulu. Oke. Oke, mungkin kita bahas dulu yang ini ya. Ya benar. Jadi kalau misalkan rupiahnya makin melemah itu jelas bikin jadi makin defisit gitu, bisa dibilang gitu. Karena eh, defisitnya pun sebenarnya dalam skenario ini skenario yang saya ambil dari Bahana Sekuritas ya teman-teman ya. Jadi dalam skenario ini aja ya, yang dimana asumsi dari IDR per USD-nya itu dibikin stagnan gitu. Maksudnya sama gitu. Skenario 1, 2, 3, 4 itu ada di rentangan 16.700. Sedangkan dalam kondisi ini yang dimana lagi-lagi ya di sini ini share screen tuh aku takut nggak kelihatan. Oh ya, kayak di sini ya. Oh, ini dihapus dulu deh biar nggak pusing bacanya. Nah, jadi eh, sedangkan investor itu sekarang fokusnya tuh ke aset yang aman atau safe haven. Salah satunya adalah dolar. Jadi tentunya penjualan rupiah ini tidak menutup kemungkinan hal itu akan terjadi gitu. Makanya rupiah kita itu terdepresiasi atau melemah atas dolar. Itu yang sekitar seminggu yang lalu itu sempat ada menyentuh di angka 17.000 lebih dikit gitu. Nah, jadi jawabannya adalah iya benar. Jadi kalau misalkan rupiah kita melemah, dalam hal ini terdepresiasi atas dolar Amerika Serikat, ini akan menjadi lebih defisit lagi gitu. Karena eh, ya rupiah kita melemah di satu sisi di apa namanya dari segi FX atau rupiah kita melemah dan ditambah lagi dengan kondisi kenaikan harga Brent oil gitu atau crude oil ya. Jadi ini akan ya tentunya akan menyebabkan defisit yang lebih lanjut lah gitu bahasanya kurang lebih seperti itu. Jadi ya benar benar benar. Jadi kalau misalkan defisitnya melemah sorry, ketika rupiahnya melemah itu akan menjadi defisit. Ya defisit defisit keberlanjutan itu bisa dibilang. Dan itu tentunya berisiko untuk keberlanjutan ekonomi kita gitu, ekonomi domestik. Karena ya dari skenario ini aja sudah cukup membebani gitu. Bahkan defisit hampir menyentuh di angka 3%. Ini kita tidak membahas banyak variabel ya. Ini fokusnya di sorry di subsidi gitu. Karena brand ini berdampak pada defisit fiskal kita atau APBN gitu. Belum lagi ditambah variabel yang lain gitu. Maksudnya seperti itu gitu dalam pembahasan ini. Jadi tentunya itu akan jadi resiko ke depannya atau resiko yang berlanjut lah gitu. Kurang lebih seperti itu. Apakah sudah menjawab Mas Hafiz? Mantap Mas, makasih jawabannya. Alhamdulillah sama-sama. Oke. Jadi benar ya. Itu makin memperburuk nilai defisit di semua skenario. Benar, skenario skenario pertama aja bahasa itu udah bonyok banget gitu sebenarnya ya. Apalagi kalau misalkan ya dua-duanya naik dalam artian dua-duanya ini adalah harga Brent dan juga pelemahan si bukan naik ya berarti ya. Pelemahan si rupiah sama kenaikan harga Brent gitu. Oke, sama-sama kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Mas Ardi ya. Ntar, coba. Malam Mas Faras, Mas aku mau nanya dong mengenai equity yang tadi ada di tabel makro global. Oke, yang dari Standard Chartered ya ini. Nah, data tabel equity itu tadi berasal dari yang mana ya? Data ini dapat berasal dari APBN, oke. Atau dari berbagai investasi yang masuk. Oh, negara tersebut seperti obligasi negara atau gimana ya, Mas? Oke. Oke, mungkin aku share screen lagi nih untuk nunjukin yang tadi ya. Sebentar. Eh,
Oke. Jadi untuk sumbernya itu dari mana gitu ya Mas ya? Ntar aku buka lagi chatnya, sorry. Data ini tuh berasal dari APBN atau berbagai investasi. Nah, jawabannya ini dari berbagai investasi, Mas. Jadi kalau misalnya kita ngeliat di sini tuh dia source-nya itu dari MSCI, itu dari indeks, lalu juga dari beberapa institusi seperti JP Morgan, Berkas Capital, dan lain sebagainya ya. Karena setahu saya di laporan lain ya, saya lupa antara di JP Morgan atau Goldman Sachs itu juga mereka ada tabel ini. Dan ini sama gitu kurang lebih. Ini sekali lagi ya teman-teman ya, bagi yang baru datang atau tadi mungkin agak ini nge-lag atau apa gitu, ada kendala, mungkin aku akan jelasin ulang. Jadi data ini menunjukkan performa market summary ya di dua rentangan waktu. Ada dari year to date dan juga dari 1 week. Dan kita bisa lihat di bawahnya, year to date itu dari mana sampai mana sih gitu. Nah, kalau year to date itu dari 31 Desember hingga 12 Maret, sedangkan 1 week ini dari 5 Maret hingga 12 Maret gitu. Jadi ini bisa dibilang jangka menengah ya, yang YTD. Yang ini jangka panjang karena nggak terlalu panjang teman-teman, itu dia dari 31 Desember kan, dari akhir dari periode 2025 sampai ke tanggal terakhir mereka input data gitu di 12 Maret. Karena laporan ini di upload tuh di tanggal 13 Maret. Jadi buat kontekstualnya, kontekstualisasi untuk data ini. Jadi dapat dari beberapa institusi, lalu juga ada indeks ya, indeks MSCI, dan juga dari lembaga-lembaga data seperti FTSE, Bloomberg, dan juga dari si standar charternya sendiri gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi datanya dari lebih ke ini ya, data campuran lah. Dan ini sebenarnya lebih banyak ke indeks gitu. Kalau misalkan juga kita fokus ke si mana tadi ya, kayak bonsai lah misalkan gitu. Ini kan dia masuknya Asia Emerging Market gitu langsung. Jadi nggak satu-satu. Jadi dia udah gabungan gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas Ardi. Jadi data ini berasal dari data institusi dan juga gabungan dari beberapa indeks gitu. Jadi ini sudah tergabung gitu. Ya kelemahannya adalah kita tidak bisa tahu secara per asetnya gitu ya. Misalkan kita mau obligasi, ini kan masuknya kan ya, ini udah digabung gitu. Asia Emerging Market. Jadi kita kayak nggak tahu secara kayak per persatuannya itu kayak gimana. Misalkan obligasi kita tuh seperti apa. Ini kan udah digabung Emerging Market, Asia Emerging Market gitu. Tapi ya kalau misalnya kita lihat dari performanya saja memang kalau misalkan secara garis besar ini kan berarti secara garis besar itu menunjukkan pelemahan lah gitu. Pelemahan maupun adanya kenaikan gitu. Tapi di sisi eh, yang lain ya, bahkan yang laporan yang sekarang ini itu perform sorry, ininya tuh agak menurun gitu secara performa kurang lebih seperti itu. Jadi ya untuk sekarang sih untuk jangka pendek sih masih ada di komoditi ya untuk tingkat performa yang baik gitu. Di pertemuan kemarin juga kita juga sampaikan gitu bahwa aset-aset yang beresiko seperti saham lalu juga aset konservatif seperti obligasi itu kurang diminati untuk sekarang gitu. Jadi masih fokus ke dolar Amerika Serikat atau mungkin produk obligasi yang berfokus pada anti inflasi. Kalau di US itu ada US Tips namanya. Dan itu kemarin kita juga sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya. Oh, oke. Ada follow up nih. Siap. Oke, bentar ya. Oh, maaf Mas, bahasa aku kurang jelas. Nah, maksudnya yang bagian ini Mas, karena ada negara-negara tuh. Nah, bagian negara ini investasinya yang meningkat atau pendapatannya atau oh, sorry, coba aku buka yang mana tuh. Kok double? Oh, ini. Oke, terima kasih, terima kasih. Maaf, saya juga. Oke, oke. Oh, yang ini berarti ya. Oke, ini berarti maksudnya itu eh
apa gitu ya? Maksudnya kan ini ada kayak negara-negara ini apakah dari APBN atau apanya gitu ya? Oke. Terima kasih Mas, udah di follow up dan diperjelas terkait dengan pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya. Jadi kalau ini berdasarkan kalau kita ngelihat dari ininya ya, apa ini namanya? Kayak sub eh, sub market performance-nya yaitu di equity. Ini berarti fokusnya itu di equity Mas, di aset equity-nya gitu. Tapi di sini juga ada yang di tanda kurung nih. Sorry. Dia tanda kurung nih berarti dia tuh dibandingkan atau di apa ya bahasanya ya? Bahasa gampangnya itu di dikonversi ke USD gitu nih kalau ini konversinya. Jadi untuk yang negara-negara ini tuh dari equity-nya Mas, dari aset equity. Jadi eh, equity secara keseluruhan gitu. Karena kalau kita ngeliat ke bawah akan beda equity-nya ini per sektor. Lalu ada bond, ini bondsnya tuh sovereign. Terus ada bonds kredit gitu. Terus ini ada komoditi tersendiri gitu. Jadi kalau untuk yang negara-negara ini tuh equity secara garis besar gitu. Tuh, equity secara garis besar. Aset equity-nya. Hmm. Atau mungkin kita bisa cek ya apakah ada penjelasan. Ya nggak ada. Ini halaman ini halaman terakhir. Ini kalau nggak salah ada di share. Mungkin nanti kalau misalkan pengen aku share nanti bisa aku share di ini ya di kolom komen nanti. Nanti teman-teman bisa download. Ini aku juga dapatnya dari LinkedIn nih teman-teman. Jadi eh, kemarin ya kalau nggak salah. Ya baru disimpan. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk equity-nya ya Mas ya. Semoga menjawab. Equity secara garis besar maksudnya. Baik, sama-sama. Ya, bentar. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih ada nggak? Menurut Mas Faras, Indo bakal... oke, mungkin mungkin kita lanjut dulu ya, Mas ya. Pertanyaannya agak serem ini. Oke, yang pertanyaan selanjutnya nih. Oh ya, sebelumnya makasih ya Mas Ardi udah ngasih feedbacknya. Sama-sama, Mas. Oke, jadi mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya, sama terkait pertanyaannya Mas Azza nih. Menurut subjektif Mas Faras, apakah Bank Sentral kita cukup terlambat menanggapi kondisi ekonomi di Indonesia? Apa outlook Mas terhadap Bank Sentral kita dalam memutuskan cut or hike rates? Oke, jadi eh, mungkin share screen lagi izin ya teman-teman. Kirain tadi uh, nggak ini, tidak berhubungan dengan ini. Oke, kita kembali lagi ke data yang terakhir. Inflasi terakhir itu ya kita melihat adanya lonjakan di bulan, ini di bulan Januari ya. Sorry, Februari. Data terakhir yang dirilis di Februari itu ada di tingkatan 4,76 untuk inflasi, sedangkan untuk suku bunga itu masih tertahan di 4,75. Bentar, aku tadi lihat dulu pertanyaannya. Lupa, maaf. Oke, subjektif ya berarti ya. Apakah bank sentral kita cukup terlambat? Oke, jadi eh, di beberapa aku lupa ya, sorry, saya lupa di laporan makro insight keberapa itu ada sempat kita mention ya terkait dengan penahanan suku bunga ini berdasarkan pendapat atau statement dari BI gitu. Jadi BI itu mengatakan ya ini berarti data terakhir berarti tetap ditahan di angka 4,75 itu sekitar di bulan Januari atau Februari, Januari kayaknya Januari akhir atau mau ke Februari awal. Penahanan suku bunga itu mereka itu punya alasan stabilitas ekonomi gitu. Karena mereka itu punya pandangan bahwasannya inflasi itu akan jauh lebih tinggi lagi gitu. Jadi belum ada apa ya? Belum ada
belum ada arahan untuk menurunkan suku bunga gitu, atau bahkan menaikkan lah. Jadi fokusnya hanya stabilitas ekonomi. Nah, masalahnya dari dari outlook ya, bukan sorry bukan dari outlook, dari proyeksi itu atau potensinya itu sebenarnya sudah ada terkait dengan inflasi ini karena menuju hari raya itu ada beberapa data rilisan dari BPS itu yang menunjukkan bahwa sebelum masuk ke dalam hari raya sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan ada beberapa barang yang atau bahan pangan yang naik yang itu menyebabkan atau berdampak pada tingkat inflasi kita gitu secara signifikan. Nah, ternyata di akhir di Februari ya, Februari akhir, aku lupa secara timeline, itu ternyata ada konflik di Timur Tengah yang tentunya ini kalau misalkan berbicara terkait dengan inflasi ya tentunya inflasi akan berpotensi untuk naik juga. Nah, masalahnya lagi data ini itu sebelum konflik itu terjadi, mirip kayak Amerika Serikat tadi gitu. Bisa jadi, bisa jadi tingkat inflasinya itu bisa lebih tinggi lagi gitu. Jadi bisa dikatakan ya tidak ada kata landa ya karena ya gimana em, kita ngelihat crude crude oil dalam hal ini harga Brent Brent oil itu sudah ada di range 90-an hingga 100. Lalu di sisi lain di bulan Maret ini kita ada hari raya Idul Fitri dan juga ya pasca Ramadan lah berarti lah masuk ke bulan Syawal yang itu akan menaikkan tingkat inflasi. Ya kalau misalkan bagi teman-teman yang secara dasarnya saja ya. Kan kalau Idul Fitri atau menjelang Idul Fitri kan identik dengan bagi-bagi THR ya. Ini mana kalau bagi-bagi THR berarti jumlah uang yang beredar tuh banyak. Ketika jumlah uang yang beredar itu banyak, maka tingkat inflasi bisa terjadi ya. Walaupun tingkat inflasi itu banyak faktor ya teman-teman ya, tapi salah satu faktor tuh ini gitu. Jadi maka dari itu BPS bahkan BI itu di bukan periode sebelumnya, di bulan sebelumnya sudah mengatakan bahwa akan ada kenaikan inflasi yang cukup signifikan di bulan Maret. Karena di bulan Maret itu ya Ramadan, lalu juga Hari Raya Idul Fitri atau masuk ke bulan Syawal dalam tanggalan Hijriyah gitu. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah terlambat? Sebenarnya kalau dari aku sendiri, eh, karena aku lagi-lagi ya, karena aku orangnya cukup konservatif, ya mungkin pada saat itu BI itu ini ya melakukan stabilisasi yang mungkin mereka juga lumayan konservatif gitu di situ. Tapi di sisi lain kalau dibilang terlambat mungkin bisa ya karena masalahnya itu penahanan suku bunganya itu bukan dari awal 2026 tapi sudah dari 2025 gitu. Jadi ya kita misalkan kita ngelihat data ini aja ya dari bulan Oktober ya. Oktober aja inflasinya udah segini dan sudah mengalami tren kenaikan inflasi itu sebenarnya dari Desember gitu. Desember ke Januari lalu ke Februari. Yang harusnya dalam hal ini kenaikan suku bunga itu seharusnya atau perubahan suku bunga itu seharusnya sudah bisa terjadi walaupun aku sekali lagi tidak bisa menentukan atau memproyeksi kenaikannya itu berapa persen atau mungkin kemungkinannya itu secara probabilitas probabilitas berapa aku juga nggak bisa sampaikan tapi yang jelas harusnya dalam hal ini pemerintah harus bank sentral kita itu udah harus melihat lah karena mereka yang mengatakan sendiri juga bahwa ke depannya inflasi juga akan naik gitu karena si Idul Fitri belum ada si variabel perang ini gitu. Sedangkan perang ini sudah terjadi, harga Brent sudah naik ya, bahkan sempat melewati harga di angka 100 gitu. Jadi potensi kenaikannya mungkin ya kita nggak tahu berapa tapi mungkin bisa lebih tinggi dari periode sebelumnya di bulan Februari ada data terakhir. Gitu. Lalu ada lagi nih pertanyaan. Jadi kalau misalkan dibilang terlambat ya bisa jadi ya, karena respon inflasinya itu sebenarnya sudah dari bulan Desember, sedangkan penahanannya itu dari sebelum Desember, tepatnya di bulan Oktober gitu. Dan takutnya ketika nanti ada kenaikan suku bunga yang tiba-tiba tinggi gitu loh, ya di angka 5 mungkin misalkan atau 5 lebih, itu bisa berdampak ke perekonomian kita gitu. Salah satunya adalah dari obligasi ya
sekali lagi kita sampaikan bahwasannya obligasi itu salah satu aset yang bisa mengukur perekonomian kita gitu secara jangka pendek, panjang maupun menengah gitu. Jangka pendek, menengah maupun panjang maksudnya gitu ya. Karena ya itu bagian dari bagaimana cara investor atau ya investor asing maupun retail itu melihat Indonesia itu mau dibawa kemana gitu secara secara kita ngelihat jadi jangka waktu obligasi gitu. Karena obligasi ini kan terpengaruh juga sama suku bunga. Nah, sedangkan kalau suku bunganya tiba-tiba dinaikin lebih dari 5, YLT naik. Ketika YLT naik, secara hukum obligasi, price-nya turun. Maka dari itu fair value atau fair ya value fairnya dari si obligasi itu tentunya tidak akan sama. Yang itu akan membuat aksi jual dari obligasi itu naik gitu. Yang itu yang akan membuat YLT juga naik yang juga berefek pada harga yang turun. Kurang lebih seperti itu. Lalu apa outlook Mas Faras terhadap bank sentral kita dalam memutuskan cut atau hike? Nah, kalau untuk outlooknya mungkin tadi juga dari tadi kayak sambil sambil dijelasin kali ya. Eh, udah terjelaskan tadi maksudnya di pembahasan sebelumnya bahwa saatnya mungkin akan terjadi kenaikan, tapi lagi-lagi aku nggak bisa sampaikan kenaikannya berapa karena ini didorong oleh kenaikan inflasi yang sudah cukup tinggi dan potensi resiko kenaikan inflasi karena event besar seperti Idul Fitri ya pasca bulan puasa, lalu juga kenaikan harga minyak mentah ini yang mendorong tingkat inflasi dan tentunya jika misalkan ini dibiarkan dalam artian tingkat suku bunganya masih ditahan, ya itu akan bisa dibilang mengganggu stabilitas perekonomian khususnya dari segi inflasi gitu. Karena inflasi itu kan menunjukkan bagaimana tingkat apa ya performa atau dia tingkat performa dan tingkat konsumsi kita gitu. Karena kan inflasi dinilai dari IHK, indeks harga konsumen. Kurang lebih seperti itu. IHK ya, bukan IHK inti. IHK yang biasa, CPI. Kurang lebih seperti itu, Mas Azhar. Ada potensi hard landing nggak, Mas? Kayaknya kalau misalkan potensi ini ya, potensi hard landing untuk, sorry, ini hard landing yang BI kan ya, atau gimana nih? Suku bunga kita kan? Yes, oke. Berarti ini pertanyaannya masih nyambung ya. Ini hard landing dari suku bunga ya berarti ya. Eh, wah, kalau kalau hard landing berarti lebih parah lagi ya. Karena karena kondisi kondisi apa namanya kondisi inflasi kita itu masih karena kondisi inflasi kita tuh masih tinggi ya teman-teman ya. Jadi mungkin kalau kemudian hard landing itu sangat sedikit gitu. Mungkin itu akan terjadi kalau misalkan Trump tuh kan Trump kemarin ada sempat ngomong ke The Fed katanya pengen nurunin suku bunga. Padahal kondisi seperti ini itu dinilainya konyol ya. Maksudnya tuh membebani negara aja kalau kayak gitu loh. Ini secara objektif ya teman-teman ya. Karena karena aku ada background di ekonomi ya. Jadi kalau ngelihat itu ya aneh aja gitu ya. Kita walaupun tidak tahu akan ke depannya seperti apa, tapi dalam kondisi seperti ini itu tidak pas gitu secara periodik gitu. Nggak pas momennya. Mas Faras the next. Wah, berat sih, enggak sih ya. Kita kita ini aja deh, analis Vincera aja. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Untuk kemungkinan hard landing itu sangat kecil kemungkinan ya karena eh, ketidakpastian durasi perang yang membuat harga minyak naik karena ya nggak pasti aja gitu loh. Ini perangnya kapan selesai? Selat Hormuz masih terbatas ya, bukan tertutup ya. Kalau bahasanya sekarang terbatas. Jalurnya itu terbatas untuk ekspor impor, khususnya kenaikan harga Brent yang kemudian berdampak pada subsidi kita yang juga membuat defisit anggaran kita bisa lebih dari 3%. Ini potensinya gitu. Kurang lebih seperti itu. Yang Vincera aja benar. Oke, semoga itu menjawab ya Mas Azza ya terkait dengan pertanyaannya. Jadi pertanyaan terakhir itu ya potensinya cukup kecil karena ngelihat inflasinya sudah tinggi dan potensi kenaikannya juga ada, potensi kenaikannya itu ada. Serta kalau kita ngelihat secara historis ke belakang statementnya dari BI, mereka ngomong stabilitas dari bulan
ya Desember hingga masuk bulan Januari, sedangkan tingkat inflasinya ini sudah naik gitu. Nah, apalagi jika ditambah dengan pendorongan dari, sorry pendorongan lagi, didorongnya oleh potensi kenaikan inflasi tadi yang saya sudah jelaskan. Kurang lebih seperti itu. Thank you Mas, sama-sama Mas Azza. Oke. Ini udah jam berapa nih? Oh, udah jam segini. Kayaknya cukup ya untuk pertanyaannya ya. Kita mungkin bisa masuk ke pembahasan teknikal. Dan sebelumnya aku ucapin terima kasih sama teman-teman yang udah berkenan hadir di malam ini dan udah dengerin penjelasanku dari awal, dari ekonomi global ke domestik. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan tuh bisa langsung ke Telegram aja teman-teman. Kita nanti bisa diskusi. Oke? Aku serahin ini ke Mas Wildy untuk penjelasan terkait dengan technical analysis yang nanti teman-teman bisa tanyakan di kolom chat. Oke, terima kasih teman-teman. Aku serahin ke Mas Wildy. Silahkan. Oke, terima kasih Mas Faras. Sebelumnya, selamat malam semuanya. Gimana kabarnya nih? Di sini aku langsung ke share screen aja ya. Nah, eh, kira-kira apa udah kelihatan ya share screen-nya ya? Sudah Mas, aman. Sudah aman ya? Oke. Oke, sebelum kita mengenai emiten ya, apa namanya analisis emiten. Jadi di sini aku mau analisis dulu nih ISG ke depan, ke minggu depan tuh mau mau bergerak di mana gitu loh, harganya mau kemana. Nah, di sini di penutupan hari Jumat sesi kedua, dari ISG ini mengalami penurunan sebesar 3%. Jadi harganya di sini jadi 7.137. Nah, dan eh, net for gain sale-nya di sini ada 221,84 miliar. Nah, oke. Selanjutnya di sini aku langsung ke chartnya aja. Nah, eh, oke, di sini tuh seperti biasa analisis ISG. Yang pertama, kita lihat dulu ya dari tahun kemarin nih, dari mulai Pak Purbaya dilantik sampai sampai Sam Konglo juga. Nah, itu ISG itu lagi jaya-jayanya gitu, naik sebesar 33%. Dan sekarang ISG lagi mengalami penurunan gara-gara geopolitik dan MSCI juga gitu. Nah, jadi juga sebesar 22% itu. Nah, untuk ke depannya mungkin ISG di sini bakal mulai turun ya. Karena kenapa sih? Satu itu ada itu Lebaran, yaitu banyak orang yang bakal cash out gitu buat buat liburan dan THR, baik-baik THR gitu. Dan yang kedua mungkin geopolitik gitu. Nah, untuk apa namanya target ISG-nya kemungkinan bakal turun, dia bakal ISG bakal menguji support di 6.936 gitu. Seperti itu untuk ISG. Nah, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan nih untuk analis emiten. Oke, dari Kak dari Yaki ya, Antam. Sebentar, aku hilangin dulu nih. Nah, untuk Atam sendiri di sini aku lihatnya tuh masih wait and see dulu, karena di sini masih masih bakal cenderung turun lah dia. Dan aku lihat dulu di running trade-nya, Antem tuh ada berapa sih banyak yang masuk gitu. Aku filter dulu ya.
Nah, ternyata, ternyata di sini kalau kita lihat tuh Antam tuh banyak yang sell ya, banyak yang jual gitu. Nah, kalau kita cek di bandar bandarnya sini, broker summary, nah itu masih di AK juga, AK cukup banyak juga di sini. AK mulai masuk di eh, oh, AK mulai masuk di 13. Jadi menurutku kalau secara teknikal ini bakal wait and see dulu ya. Nah, untuk pertama mungkin kita di sini bakal apa namanya? Cek dulu support and resistennya dulu ya di sini. Ini sangat kuat banget. Di sini ada satu di sini dia agak berhasil ngebreak satu, dua, terus tiga di sini. Jadi ada di sini yang bakal kuat banget. Bisa aku taruh di sini seperti ini. Nah untuk Antam sendiri di sini aku bakal anu ya entry-nya untuk area diamond. Nah untuk area diamond mungkin akan di sini. Nah aku lihat di area diamond ini bakal kuat. Yang pertama eh, di sini tuh banyak liquidity juga ya di 3.650 dan 3.610. Nah, itu Antam tuh bakal nge-sweep lah liquidity dulunya gitu. Jadi kalau mood analis aku ya, Antam tuh bakal turun dulu sweep ini. Nah, di sini dia buat kayak eh, break of structure gitu. Nah, bakal kenaikan seperti ini. Nah, untuk apa namanya, posisi entry karena di sini kan anu ya udah termasuk zona aman gitu ya. Nah, kalau di sini biasanya aku langsung di sini aja gitu. Nah, jadi aku bandingin satu, nah, seperti ini. Nah, untuk Antam, aku bakal wait and see dulu di zona 3.520 dan 3.400. Nah, untuk RR-nya sendiri di sini bakal 2.500 eh 2 2 256 untuk RR rasionya. Nah, untuk semisal nih kalau teman-teman mulai entry di sini ya. Nah, itu kira-kira kalau loss tuh floating berapa sih gitu. Nah, teman-teman bisa cek di price range. Nah, itu teman bisa tarik aja dari atas ke bawah gini. Jadi, batas, misal kalau teman-teman loss tuh ada di 4%-an gitu. Seperti itu. Nah, untuk Antam, eh, di area demand-nya ada di 3.520 sampai 3.400 seperti itu untuk Antam. Eh, apa udah menjawab ya untuk Antam di sini? Tapi untuk Broksumnya juga udah bagus banget untuk Antam. Oke. Dari K mau lihat Olis Esa Bumi Kak. Oke, mungkin kita ke Olis. Nah, Oil ini sebelumnya di sini aku ada posisi di Oil sebelumnya di sini di 2010. Aku bakal flashback dulu ya. Teknikalku tuh gimana gitu. Nah, seperti biasa di sini aku nentuin dulu area eh, high dan low-nya. High-nya di sini ada 3.338 dan areanya di sini 127 gitu. Nah, ini bakal kuat banget di sini untuk area supportnya. Resistennya ada di sini. Dan di sini juga ada strong diamond. Nah, di sini ada beberapa kayak anu ya, harga yang nggak berhasil nge-breakout. Jadi ada satu, dua, dan tiga. Nah, dia tuh udah nggak breakout gitu selama dari tanggal 30 Juli sampai 29 September. Dan di tanggal 30 ini dia udah mulai kenaikan. Nah, di sini udah kenaikan
sampai ngebreak harga tertingginya di sini dan mulai turun. Dan di sini ada efek lah kayak efek efek apa namanya geopolitik yang Selat Hormuz mengalami kenaikan. Nah, di sini dia udah mulai kenaikan ya sebesar berapa nih? Tiga 33%. Nah, di sini aku kayak melihat ada peluang ya, peluang dia kan udah nge-breakout gitu. Nah, ya udah aku nyari aja gitu area demand-nya gitu. Nah, di sini ada beberapa harga yang tertahan. Nah, di sini ada satu, dua, tiga, empat. Jadi kayak strong banget. Nah, semisal teman-teman bingung ya nentuinnya gitu, teman-teman bisa tarik aja Fibonacci retracement dari low sampai high-nya di sini. Nah, di sini ada keterangannya di eh, Golden Cross yaitu 618 61% dan 70%. Ini bisa jadi patokan buat teman-teman Yona entry gitu. Nah, karena di Olis ini kan apa namanya sangat anu ya high risk ya. Jadi aku mencari tempat aman lah buat entry. Jadi kayak pertengahan sini aku buat Yona entry gitu. Dan aku hapus dulu. Dan untuk kedepannya oil. Nah, kalau teman-teman lihat ya di oil sendiri tuh eh, pergerakannya bersama candle ini dan ini. Jadi kalau kita lihat ya. Nah, di sini tuh sempat dia tuh koreksi hampir 36%. Nah, kalau kita samain di sini ya. Nah, seperti ini. Jadi kayak oil ini bakal kalau menurut analisisku dia bakal ke 1008 sampai ke 187 gitu. Nah, untuk Yonanya sendiri teman-teman bisa entry di sini, teman-teman bisa kasih area OB. Kalau teman-teman belajar ICT, nah ini bisa jadi area OB dan di sini bisa jadi eh, apa namanya supportnya. Nah, untuk entry-nya sendiri, jadi menurutku tuh oil tuh bakal gini, double turun tadi sampai sini lah. Nah, itu kayak dia mulai tak ada news apa ya gitu ya, bakal mulai kenaikan. Nah, untuk karena ini kan masih Yona, anu ya, Yona, oh udah aman banget. Nah, teman-teman tuh biar gak ketinggalan posisi, bisa anu aja di sini, di atasnya sini, untuk entry. Nah, S-nya sendiri bisa taruh di belakang sini. Jangan langsung sini. Biasanya kalau sini tuh akan kejemput gitu. Nah, taruh aja dikit sini gitu. Nah, untuk nentuin TP-nya, kita bisa ambil aja area support terdekatnya, area resisten terdekatnya gitu. Di 228, seperti itu. Nah, seperti ini. Ini untuk oil, ya. Pandangan oil seperti itu. Nah, selanjutnya ada ESA. Sebentar aku. Nah, untuk ESA di sini dia masih mengalami gimana ya, untuk kenaikan. Dia udah nge-breakout area sini. Jadi kalau teman-teman seperti biasa ya, nah di sini kita tentuin dulu area support dan resistennya. Nah di sini di 710 itu ada area resisten dan kuat banget. Sama di sini ada satu, dua, tiga, empat, lima. Nah jadi ini ada area kuat banget resisten. Jadi makanya ketika harga udah lewat sini, di sini dia bakal eh malah makin naikkan gitu. Dan di sini juga udah ke breakout. Ini eh, 760 tuh udah ke breakout ya. Nah, kalau teman-teman mau entry, tapi agak high risk ya, itu bisa buy on breakout. Nah, bisa sini dengan patokan TP di sini dan SL-nya di sini. Itu kalau teman-teman mau
open posisi dengan buy on breakout seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau nunggu lagi, teman-teman bisa masuk di area sini, area demand, strong demand-nya sini ada di 675 sampai 655 seperti itu. Nah, untuk open posisinya sendiri ya, itu bisa di atasnya sini langsung. Karena di sini udah area diskon banget untuk ESA di 675 sampai 655. Untuk TP-nya sendiri, kita bisa lebarin dikit di 645. SL-nya bisa di 645 dan area TP bisa di sini, di resisten terdekatnya. Jadi di sini ada banding 1:5 seperti itu. Ini untuk ESA ya, gambaran ESA. Nah, selanjutnya di sini ada bumi. Nah, bumi. Oke, ini udah aku analisis juga. Jadi kalau teman-teman lihat berita, bumi ini kan anu ya, ganti logo semangat baru seperti itu. Nah, dan bentar. Dan bumi ini menegaskan konflik tak ganggu Jubilee dan Wolfram. Jadi Jubilee ini mereka tuh akuisisi di Australia dan ya di Australia yaitu Jubilee dan Wolfram. Jadi untuk manajemen bumi sendiri tuh mengatakan bahwa serangan Amerika Serikat dan Iran tuh dapat membuat harga komoditas minyak dan batu bara melonjak. Nah, hal ini tuh dapat menggerakkan average selling price gitu bumi. Namun perusahaan tuh masih tetap berharap kondisi global tuh berangsur stabil demi keberlangsungan usaha. Nah, untuk bumi itu seperti itu dan untuk teknikalnya sendiri ya untuk bumi ya. Untuk teknikalnya sendiri eh, karena di sini kalau dilihat dari Broksum AK tuh udah mulai akuisisi dari nah ini AK di sini udah mulai akuisisi di 28 miliar. Nah, di sini dia mulai nambah muatan sampai 61. Sebenarnya juga sempat jual barang juga. Tadi kan di tanggal 12 dia 72 ya. Nah, sekarang dia jual barang jadi 61 gitu. Nah, untuk bumi kita tuh bakal sabar dulu gitu. Nah, seperti biasa ya, di sini tuh eh, resistennya, resisten. Dan di sini juga di garis kuning ini adalah support kuat gitu. Jadi ada ada pergerakan yang nggak berhasil di break gitu. Ada satu, dua, masih masih banyak di sini kalau kita scroll karena ini support weekly gitu. Nah, untuk entry-nya sendiri ya, untuk entry sendiri tuh eh, ada di 197 dan 189. Karena kenapa sih di situ? Pertama di sini kan bumi kan udah mengalami kenaikan ya, tapi koreksi. Nah, koreksi ini tuh dia tuh bikin base gitu. Nah, jadi itu kita bisa patokan itu area demand-nya gitu. Dan bumi sendiri, kalau aku lihat dia tuh bakal turun dulu di sini, sesuai area ini dulu, area area harga 199 dan 202. Nah, bakal ke zona ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk bumi seperti ini. Nah, untuk entry-nya sendiri ya, untuk bumi ya, teman-teman bisa langsung aja di sini. Karena takutnya tuh, takutnya nggak kejemput gitu, kalau kita kasih ke tengah-tengah gini. Nah, untuk SL-nya sendiri bisa di bawahnya Iona, seperti ini. Nah, untuk TP-nya sendiri, itu bisa sini, di 244. Jadi RR-nya sendiri ada di
3,6 seperti itu untuk bumi. Apa udah menjawab ya? Untuk Kak K ya? Oke, dari Kak Aya di sini ada ADMR, MEDC, MBMA. ADMR. Ada sebentar. Wah, ini ADMR aku udah close nih kena SL kemarin. Aku hapus dulu deh ini. Nah, seperti biasa ya kalau ADMR di sini kita lihat dari ini, dari lower, dari higher high ke lower low, higher high. Nah, kayak think tuh dia tuh masih bermain-main lah di zona-zona ini gitu. Seperti ini. Paling dia bakal sideways gitu kalau aku lihat ya. Nah, untuk ADMR sendiri, bentar, aku kita patokan dulu di sini. Arah 1,7, area support di sini. Nah, nah, jadi ADMR ini mereka tuh punya fundamental bagus banget dan di sini ada dari Broxumnya juga ada NI, BK, KZ, AK dia tuh juga masuk itu. Nah, untuk open posisi ya karena ini kan masih anu ya masih belum susah gitu kita bisa pakai Fibonacci retracement gitu sebagai patokan seperti itu. Nah, untuk entry-nya sendiri eh, aku tuh bakal nunggu di area sini. Area 60 sampai 70% di Golden Cross seperti itu. Nah, untuk TP-nya sendiri kita bisa patokan dengan di sini di area resistennya. Nah, untuk ini untuk ADMR jadi aku bakal open posisi di sini di 1880 dan 1835 gitu. Karena ini agak high risk juga ya, aku bakal kasih di tengah-tengah ini untuk mengurangi resiko. Jadi di sini aku bakal uji uji supportnya gitu, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, kalau kalau area 17 ini tuh 1705 dan eh, 1765 ini ke break ya, aku bakal wait and see dulu dan di area sini seperti ini. Karena ADMR kan mempunyai anu ya fundamental bagus dan perusahaannya juga bagus. Kayak I think dia tuh eh, ya bisa turun bisa, tapi untuk sekarang mungkin nggak bakal turun ke sini dulu. Mungkin dia bakal respect dulu area sini. 1880 sampai 1835. Nah, itu untuk ADMR. Sebenarnya sih ada MEDC. Oke, untuk MEDC di sini untuk trennya teman-teman bisa lihat di sini kan bullish dia. Di sini dia koreksi. Karena sebelumnya di sini dia udah nge-breakout harga atasnya ya di 1750. Nah, kemungkinan dia bakal koreksi dulu. Nah, ini area support, supportnya resisten, resisten. Nah, di sini kan ada MEDC kan udah nge-break area sini ya. Ada kemungkinan dia tuh udah bakal naik karena udah breakout banget di sini. Udah nge-breakout. Jadi untuk Yona Yona satunya ya, Yona apa namanya? Yona Diamond itu bisa di area sini. Di 1665 sampai 1660 seperti itu. Nah, tapi semisal ketika Yona ini ke break, kita tuh masih ada Yona kedua.
di 1610, 1570. Jadi untuk di sini kita bakal ke tengah-tengahnya aja gitu buat posisi entry. Jadi di sini tuh metodenya pakai metode Bayes on breakout yang di Yona sini. Dan di Yona sini kita pakai diamond. Nah, untuk hasilnya sendiri kita bisa di bawahnya area support seperti itu. Itu untuk MEDC. Dan selanjutnya ada MBMA. Nah, benar apa hapus nih MBMA? Oke, untuk MBMA di sini yang pertama kita bakal liatin dulu eh, trennya ya. Di sini udah dia ada kenaikan dan di sini udah koreksi juga. Kita bisa tarik aja sini low, high, low, high, low. Dan di sini ada udah dia udah breakout. Terusnya di sini ada kenaikan juga seperti ini. Kalau kita lihat dari eh, market structure seperti itu, nah di sini ada area support yang betul kuat. Nah, di sini resisten yang betul kuat ya satu, dua, tiga, empat. Dan di sini dia kalau besok Senin dia bakal naik atau turun ya. Kita bisa lihat dulu. Nah, sebelumnya kita lihat di storiesnya. Di sini Yona ini ke apa namanya? Ke respect lah ke respect dan di sini mengalami kenaikan kenaikan sebesar sini. Nah, untuk Yona entry-nya sendiri di sini karena ini di sini kan udah nge-breakout ya. Nah, kita bisa tarik aja di sini. Nah, tarik Fibonacci retracement. Nah, seperti ini. Jadi jika dilihat dari eh, apa namanya sekarang ya, jadi kita bakal main-main aman dulu ya kalau dari aku. Nah, untuk ini kita bisa, karena ini kan zonanya cukup besar juga ya, jadi kita bisa di tengah-tengah sini. Nah, SL seperti biasa di sini. Untuk MBMA seperti itu. Nah, jika dilihat dari eh, Blocksumnya juga, kita tarik, ini cukup banyak juga ya. Kalau dari Blocksumnya juga, di sini juga udah banyak yang jual juga. Yang dari 100 dari tanggal 8 itu ada 120 miliar dan sekarang cuma ada 39 miliar gitu. Jadi kalau menurut kita kalau MBMA bakal wait and see dulu di Yona ini seperti itu. Kalau teman-teman mau ambil resiko ya, teman-teman bisa di sini, entry sini, yaitu dengan metode buy on breakout juga. Nah, di bawahnya sini aja. Karena di sini tuh ada area support juga, area resistance juga yang kuat. Nah, untuk SLR sendiri bisa di bawah sini. Nah, untuk TP bisa di sini, di area supportnya. Nah, seperti ini. Ini untuk MBMA kalau high risk. Kalau aman, eh, teman-teman bisa nunggu di sini. Di 675 dan 640. Seperti itu. Apakah udah menjawab ya?
Kira-kira ada, oke. Mungkin ada satu lagi atau ada analisis satu lagi mungkin bakal aku tunggu ya di 22.15. Misal kalau nggak ada, eh, bakal aku lempar lagi ke Kak Faras seperti itu. Oke, karena sudah jam 22.15, di sini nggak ada pertanyaan lagi. Sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak dan mungkin bisa aku lempar lagi ke Kak Faras. Terima kasih.